Hai sahabat karir, jumpa lagi dengan saya Heron Abdul Muhi di channel YouTube Sahabat Karir Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menjadi seorang profesional HR yang tersertifikasi BNSP Republik Indonesia. Nah, tentunya pertama saya akan jelaskan bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara mengikuti pelatihannya, bagaimana cara mempersiapkan diri ikut asesmennya, kemudian bagaimana sertifikat itu bisa terbit dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia. Mendaftar. Nah, bagaimana mendaftar menjadi seorang Certified HR Profesional dari BNSP Republik Indonesia? Nah, yang pertama, Sobat Karir semua bisa mendaftar secara individu, secara pribadi. Nah, kemana mendaftarnya? Nah, mendaftarnya tentunya ke LSP MSDM, tapi bisa dilakukan melalui lembaga pelatihan yang sudah tersertifikasi ataupun lembaga pelatihan yang sudah memiliki izin dari BNSP melalui LSP untuk menjadi TUK. Nah, apa itu TUK? Tempat uji kompetensi. Nah, selain secara individu, Sobat Karir semua bisa mendaftar ke TUK melalui perusahaannya, biasanya melalui learning and development-nya. Nah, setelah mendaftar, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan berikutnya adalah mempersiapkan diri untuk mengikuti asesmen. Nah, cara terbaik mempersiapkan diri untuk mengikuti asesmen, yang pertama adalah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi. Nah, mengikuti pelatihan berbasis kompetensi ini untuk mempersiapkan diri, memahami apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dipelajari. Nah, bagaimana caranya? Lembaga diklat yang memiliki tempat uji kompetensi akan membimbing Sobat Karir semua mulai dari pra-PBK. Nah, apa itu pra-PBK? Pra-PBK adalah pra-pelatihan berbasis kompetensi. Nah, di Sahabat Karir Indonesia, teman-teman semua, Sobat Karir semua bisa mengikuti pra-PBK. Apa maknanya? Apa gunanya? Pra-PBK ini adalah sebagai persiapan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi. Jadi nanti Sobat Karir semua akan dijelaskan oleh tim Sahabat Karir Indonesia dokumen apa yang harus dipersiapkan, persyaratan administratif apa yang harus Sobat Karir semua kumpulkan, ya. Termasuk syarat atau persyaratan dasar sesuai dengan skema yang akan nanti ditempuh oleh Sobat Karir semua. Nah, setelah itu maka Sobat Karir semua bisa mengikuti pelatihan berbasis kompetensi. Nah, pelatihan ini sifatnya semacam pembekalan. Nah, di pelatihan ini Sobat Karir semua nanti akan dibimbing, akan diberikan materi pengetahuan tentang SDM sesuai dengan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, gimana caranya nih? Nah, caranya SKI nanti akan memberikan pengetahuan mengenai SDM sesuai standar BNSP melalui lecturing and discussion. Ya. Nah, di kami ada 20% porsinya untuk lecturing and discussion. Dilanjutkan dengan workshop and coaching. Jadi workshop and coaching ini sebanyak 80% porsinya. Jadi teman-teman Sobat Karir semua nanti akan praktik bagaimana mengumpulkan, bagaimana menyusun, bagaimana mempersiapkan diri, melengkapi semua dokumen dan portofolio yang harus disiapkan untuk mengikuti asesmen. Nah, jangan khawatir, para trainer dan para coach di kami sudah certified BNSP semuanya, dan mereka adalah para profesional dan trainer berpengalaman sebagai pengajar ataupun trainer di bidang manajemen sumber daya manusia. Setelah selesai pelatihan, lanjut ya, Sobat Karir semua nanti akan dibantu untuk mengecek kembali, merecek kembali apakah semua dokumen, semua tugas, semua portofolio yang sudah disiapkan selama pelatihan sudah lengkap atau belum. Nah, kalau sudah lengkap, maka nanti trainer akan menyerahkan Sobat Karir semua ke dalam ruang asesmen. Nah, ruang asesmen ini adalah tempat di mana Sobat Karir semua nanti akan mengikuti uji sertifikasi atau uji kompetensi BNSP Republik Indonesia bidang manajemen sumber daya manusia. Nah,
Apa yang dilakukan ketika asesmen? Nah, ketika asesmen, sobat karir semua nanti akan diuji oleh asesor. Ujinya apa? Ada 3 macam. Uji pengetahuan, kemudian uji keterampilan, dan sikap. Nah, 3 hal inilah yang nanti akan digali oleh asesor bagaimana kompetensi sobat karir semua, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia. 1 harian biasanya selesai mengikuti proses asesmen, kemudian di akhir asesmen, para asesor akan memberikan rekomendasi apakah sobat karir semua kompeten atau belum kompeten, ya. Nah, kalau kompeten maka akan dilanjutkan dengan sidang pleno dilakukan di Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sidang pleno inilah semua dokumen, semua bukti, kemudian semua hal yang terkait dengan evidence yang sudah disiapkan oleh teman-teman semua, oleh sobat karir semua, baik dari hasil pengalaman maupun dari pelatihan, itu akan dicek-recek, direview lagi. Kalau sesuai dengan rekomendasi dari asesor, maka sobat karir semua namanya akan diusulkan ke BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk diterbitkan sertifikat kompetensi profesi bidang manajemen sumber daya manusia. Tergantung dari skema apa yang dipilih oleh sobat karir semua. Contohnya skema staf manajemen sumber daya manusia, skema staf rekrutmen dan seleksi, skema supervisor manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada lagi skema manajer sumber daya manusia. Ada yang paling tinggi namanya General Manager Sumber Daya Manusia. Dan masih banyak skema-skema lainnya terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Boleh nanti sobat karir semua melihat skema-skema apa saja yang ada di website kami di sahabatkarir.com. Nah, demikian sobat karir semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan jumpa kita kali ini bisa bermanfaat dan memberikan insight atau pencerahan kepada sobat karir semua yang memang ingin menjadi seorang profesional MSDM tersertifikasi BNSP. Thank you sobat karir semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.